Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat semuanya ya. Nah, di sini perkenalkan, sebelumnya nama Ibu Kurnia Rahmawati dari Universitas PGRI Semarang, program studi bimbingan dan konseling. Di sini Ibu akan memberikan materi bimbingan klasikal. Ada yang sudah tahu belum bimbingan klasikal itu apa? Nah, jika belum tahu, Ibu jelaskan saja ya. Bimbingan klasikal itu merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik yang di dalam kelas seperti ini, entah itu bidang pribadi, sosial, belajar, karir. Sudah paham apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah paham. Nah, sebelum ke sini kalian sudah sarapan atau belum sebelumnya? Wah, sudah sarapan ya. Semangat, semoga pembelajaran pada pagi hari ini tetap berjalan dengan lancar. Sebelumnya itu kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Di sini Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semuanya ya anak-anak. Nanti bilang hadir seperti itu. Yang pertama Melina, ya hadir ya. Yang kedua Ulfa, ya hadir. Yang ketiga ada Desi. Mana nih Desi? Ya hadir. Yang kedua ada Raffi. Ya, di belakang sendiri ya, tidak kelihatan itu. Terus yang ke selanjutnya ada Khairul, hadir ya. Yang ke selanjutnya ada Arif, hadir. Yang ketiga ada Tafi, hadir, ya hadir ya. Ini di sini ada yang sakit atau tidak masuk? Oh, ada yang sakit. Siapa yang sakit? Biar Ibu saya absen terlebih dahulu. Yang sakit ini ada berapa? Oh, yang sakit itu ada Teguh dan Fai ya ternyata ya. Nah, sebelumnya kalian apakah sudah belajar atau belum? Sebelum datang ke sekolah ini anak-anak, Ibu bertanya kepada kalian di sini yang sudah belajar siapa saja? Oh, ada Raffi dan ada Melina ya yang sudah belajar. Bagus, kalian sebelum berangkat sekolah sudah belajar terlebih dahulu. Apresiasi dengan tepuk tangan ya. Kalian sudah belajar sebelumnya. Nah, belajar apa yang kalian pelajari sebelumnya Melina? Jika Ibu boleh tahu. Ya, materi yang sebelumnya kalian pelajari itu dipersiapkan dengan baik ya, supaya proses belajarnya itu menjadi lebih semangat. Seperti itu ya Melina. Melina belajar apa ya tadi malam sebelumnya? Oh, belajar matematika. Ya, bagus. Diteruskan ya, yang lain bisa mencontoh di Melina itu. Melina sebelumnya sudah ada persiapan, belajar terlebih dahulu supaya materinya yang tidak paham itu menjadi paham. Gitu ya anak-anak. Di sini kenapa Ibu memberikan materi tentang motivasi belajar, yaitu tujuannya adalah untuk semua kalian itu supaya bisa melakukan belajar itu dengan tekun, dengan rajin, supaya kalian itu mendapat prestasi yang kalian inginkan, mencapai puncak. Kalian kalau mempunyai motivasi belajar itu kan pastinya akan memperoleh nilai yang terbaik yang kalian inginkan. Terus nanti kalian bisa mendapatkan pujian dari orang tua. Wah, pintar. Nah anak-anak, di sini kan tadi Ibu memberikan contoh, Melina kan sudah belajar. Nah, kebetulan sekali Ibu di sini memberikan materi kepada kalian yaitu tentang motivasi belajar. Sebelumnya itu Ibu akan memutarkan film pendek. Setelah itu nanti mengevaluasi hal-hal apa saja yang dapat dipetik dari film tersebut ya anak-anak. Evaluasi hal apa saja yang telah kalian tonton, dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan di kalian ya anak-anak. Selamat menonton.
tentang motivasi belajar ya. Motivasi belajar. Ayo, boleh mendapatkan hasil dari film tersebut itu apa saja? Salah satunya adalah semangat. Terus apalagi? Melina coba menjawab. Ya, betul sekali. Yaitu ada usaha. Positif ya pastinya usaha itu. Dari usaha dan semangat ini nantinya kamu berhasil untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Misalnya kalian ingin menjadi polisi, jadinya itu nanti kalian motivasi diri untuk tetap semangat dan tetap melakukan usaha ini. Itu ya nak, paham dari film tersebut yang telah kalian tonton itu tadi. Ibu memberikan pengajaran bahwasannya motivasi belajar itu bisa didapatkan di mana saja. Sudah memahami materi yang sebelumnya kan? Nah, nampaknya kok kalian siang ini lebih tidak semangat ya? Apa kalian butuh sarapan atau nanti istirahat? Nanti setelah pembelajaran ini kalian boleh kok istirahat. Nah, sebelum itu ibu ingin mengecek semangat dari kalian masing-masing, yaitu menggunakan permainan anak-anak. Permainannya itu kalian bernyanyi, kepala pundak lutut kaki, tapi tidak dipegang sesuai dengan anggota tubuh kalian. Apakah kalian memahami instruksi dari ibu? Iya, baik. Kalian kalau memahami, praktekkan terlebih dahulu ya. Misal, ibu bilang kepala, nanti kalian tidak pegang kepala anak-anak, tapi pegang anggota tubuh yang lainnya. Bisa dipahami? Iya. Kita mulai ya. Konsentrasi. Hidung, kepala, mulut, kepala. Loh, Melina sampai konsentrasi ya nampaknya ya. Ini apakah Melina begadang dari semalam? Wah, ayo Melina fokus. Yang lain juga fokus ya. Ulangi lagi. Hidung, mulut, kepala. Salah. Ya, itu adalah merupakan contoh permainan konsentrasi anak-anak. Gimana, masih ngantuk atau masih semangat mengikuti pembelajaran dari ibu? Perhatikan slide tersebut di dalam PPT itu. Ada kata-kata ayo tetap semangat dalam belajar. Dan itu adalah merupakan kata-kata motivasi untuk kalian tetap bisa belajar, percaya diri dalam belajar. Gak usah takut kalau belajar itu menemukan kegagalan, ya anak. Anak, ibu sudah memberikan pengalaman atau pengajaran melalui film. Di sini selanjutnya ada motivasi intrinsik dan intrinsik. Yang pertama, ibu akan menjelaskan apa itu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu yang ibu telah mengatakan tadi. Misalnya dari dalam diri kalian mempunyai cita-cita apa, itu harus dikaitkan dengan motivasi diri kalian. Kalau kalian tidak mempunyai motivasi diri, kalian akan gagal melakukan kegiatan tersebut. Itu ya, sudah paham anak-anak? Bagus kalau sudah paham. Nah, selanjutnya yaitu ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu tadi yang ibu bilang seperti slide yang ada di sini, yaitu motivasi intrinsik adalah motivasi atau hal atau keadaan yang datang dari luar individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, jadi motivasi intrinsik itu bisa didapatkan dari luar, misalnya lingkungan masyarakat, orang tua, atau teman tadi anak-anak. Nah, semisalnya lagi yang ada di slide yaitu peraturan atau tata tertib sekolah. Misalnya kalian kan sekolah sebelum adanya pandemi kan kalian bertemu teman sekolah memakai seragam seperti itu kan. Nah, itu merupakan termasuk motivasi intrinsik. Bagaimana caranya kalian bisa menyesuaikan dari perilaku kebiasaan kalian memakai peraturan tata tertib tersebut, misal seperti itu. Terus suri teladan orang tua. Nah, misal contoh, misal
kalau kalian pintar, itu kalian nanti kedepannya akan sukses. Kalian juga termotivasi dari kata-kata orang tua kalian itu. Seperti itu ya contohnya misalnya. Terus sauri teladan yang bisa didapatkan dari guru. Misal, guru itu memberikan materi pembelajaran tentang tidak hanya motivasi diri saja, yaitu motivasi diri supaya kalian tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Nah, itu merupakan pacuan untuk kita tetap melakukan kegiatan yang positif. Seperti itu ya. Ada slide berikutnya, yaitu bentuk-bentuk motivasi belajar menurut tokoh Sudirman. Yaitu yang pertama memberi angka, dan yang kedua hadiah, yang ketiga saingan atau kompetisi, yang keempat ada harga diri, dan yang kelima ada menilai ulangan, keenam ada mengetahui hasil, yang ketujuh ada pujian, yang kedelapan ada hukuman, dan yang kesembilan ada hasrat untuk belajar, dan yang terakhir ada minat. Aku akan memberikan contoh dari beberapa yang ada di slide ya, yaitu hadiah. Yang pertama itu misalnya kalian mendapatkan nilai 100 dari ulangan, itu ibu kalian atau orang tua kalian akan memberikan hadiah sesuai keinginan kalian, misalnya seperti itu. Nah, kalian mendapatkan nilai 100 nih dari ulangan yang kemarin atau dari UAS kemarin itu. Nah, kalian mau minta hadiah apa gitu. Misalnya orang tua kalian menawarkan hadiahnya itu berbentuk apa, ya kalian jawab saja keinginannya apa. Misal, saya ingin HP Bu, seperti itu contohnya. Terus selanjutnya itu ada saingan atau kompetisi. Nah, contohnya itu tadi yaitu kalian ketika teman dan kalian itu diikutkan lomba di sekolah, itu kan kalian otomatis bersaing atau berkompetisi. Kalian jangan takut untuk mengikuti saingan atau kompetisi tersebut. Kalian harus memiliki motivasi diri sendiri. Oh, bagaimana caranya aku bersaing secara sehat dengan teman-teman supaya aku tidak ketinggalan, seperti itu contohnya. Paham kan anak-anak? Contoh yang ibu telah berikan kepada kalian. Di sini ada yang memberikan contoh dari slide tersebut. Anak-anak, ayo yang mana? Ayo Dek Raffi mungkin bisa memberikan contoh, atau Memina mungkin memberikan contoh dari slide tersebut. Ya, salah satu boleh kok, tidak harus semuanya. Ya, Dek Raffi apa? Ya, seperti yang misalnya itu hukuman tadi ya. Sudah paham kan Dek Raffi hukuman itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Apakah sudah paham di antara slide yang ada di 10 itu, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu tadi? Ada yang belum loh, ada yang belum memberikan contoh loh ibu tadi loh. Ayo, siapa yang akan memberikan contoh atau memberikan angka mungkin yang poin pertama, yaitu misalnya ketika kalian bangun tidur atau sebelumnya kalian malas untuk bangun tidur, itu kan mesti orang tua memberikan suri tauladan atau pencerahan seperti itu, pencerahan. Ketika kamu malas bangun tidur, itu aktivitas apa-apa kan menjadi terhambat. Nah, di sini contoh selanjutnya, ibu akan memberikan contoh di slide itu, yaitu hukuman. Di sini, ketika kalian sebelum pandemi kan sekolah, nah ibu guru memberikan hukuman kalian terlambat, misalnya ada yang masuk salah satu terlambat, itu bu guru memberikan hukuman. Maksudnya bu guru memberikan hukuman itu, bu guru tidak membenci kalian, tetapi hukuman untuk memotivasi diri supaya kalian itu tidak terlambat masuk sekolah lagi. Seperti itu contohnya. Terus ada pujian, misalnya kalian itu menggambar pemandangan atau menggambar sesuai imajinasi kalian di kanvas. Nah, ibu kalian itu memuji kalian, wah gambarnya bagus sekali ini, seperti itu contohnya ya anak. Dan tidak ada yang bertanya lagi atau sudah paham sebelumnya, aku akan menggantikan slide ke berikutnya ini. Diperhatikan, kenapa seperti anak tangga ya anak? Ada yang tahu? Nah, motivasi itu dilakukan secara bertahap. Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, dan step kelima. Step kelima itu merupakan puncak dari keberhasilan. Yang ibu contohkan sebelumnya tadi, misalnya kamu tidak bisa bangun pagi. Nah, kalian memotivasi diri kalian menggunakan step pertama lagi. Misalnya step pertama gagal, kamu atau kalian menggunakan step kedua.
step kedua masih gagal, mencoba lagi dan mencoba lagi, akhirnya kamu bisa mendapatkan kesuksesan bisa bangun pagi itu ya anak-anak, misalnya contohnya. Dan kenapa menggunakan anak tangga, yaitu tadi dilakukan secara bertahap, seperti menaiki anak tangga, seperti itu. Anak, tidak terasa ya waktunya sebentar lagi mau habis. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran pada siang hari ini? Kok pada diam saja? Kita kesimpulan kegiatan terlebih dahulu ya anak. Dari kegiatan ibu memberikan motivasi belajar tadi, supaya kalian itu tetap semangat untuk melakukan kegiatan belajar, walaupun tidak ada dampingan dari keluarga kalian, supaya kalian itu nantinya kalau belajar menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang pintar sesuai dengan cita-cita kalian. Seperti itu ya anak-anak, semoga ibu dapat melakukan bimbingan klasikal lagi dengan kalian dan di materi yang sama, materi yang bervariasi seperti itu. Dan semoga kita doakan yang sakit akan segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran lagi dengan ibu seperti itu. Kita akhiri ya anak-anak bersama-sama dengan pembacaan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.